Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fikron Gisyawarman, NIP 15 2018 115 kali ini akan mempresentasikan hasil dari pertemuan kelima, yaitu yang membahas seputar HUD, antara lain membuat minimap, membuat icon musuh, memfungsikan energi, membuat jam, lalu menampilkan logo, dan membuat button. Oke, kali ini saya akan perlihatkan saja. Pertama itu membuat minimap. Untuk yang minimal di sini, yang pertama yang kita butuhkan adalah membuat ya minimap kamera ya. Kamera itu adalah ini kamera. Lalu kita tempatkan tepat di atas si player kita. Nih, tepat di atasnya. Bisa dilihat posisinya ini 150, lalu X-nya rotasinya 90 derajat. Nah, kalau kameranya lihat bisa di sini previewnya. Lalu setelah dibuat kameranya ini, kita lihat scriptnya yang ada di sini. Lalu jangan lupa playernya juga di drag player ke sini. Kita lihat scriptnya. Ya, untuk yang kamera itu hanya seperti ini. Ada sensit, ini bukan yang ini, yang minimap. Nah, untuk yang minimap ini ada voidnya itu let update ya, lalu di sini ada positionnya, lalu vektor 3, transform position ya position, lalu yang terakhir ada transform position quotation, quaternion Euler 90F. Oke, yang minimapnya sudah, nanti bisa dilihat di sini ya. Nah, untuk yang gambar seperti ini tuh bisa dibuat di kanvas. Kita pindah dulu ke dua dimensi. Nah, untuk komponen-komponen di sini ada minimap masking. Lihat minimap masking itu saya masukkan yang di HUD, lalu minimap, lalu ada masking, tinggal di drag saja. Lalu untuk yang minimap border ini yang bordernya yang sebelah sini. Lalu di sini ada komponen minimap untuk apa namanya, teksturnya. Di sini arrow untuk menandakan pemain kita. Ya, kalau kita coba run, ya terlihat itunya mengikuti. Oh ya, ini juga terus ada update dari yang kemarin ya, perubahan. Jadi jika si karakter sedang berjalan, kemarin kan tidak bisa langsung berlari, kalau yang sekarang bisa. Lalu jika sedang berlari, lalu lepas shift akan berjalan. Yang kemarin masih belum bisa. Oke. Kalau lihat minimapnya itu sudah jalan ya, mengikuti si karakter. Oke, back lagi. Setelah minimap, sekarang kita buat icon musuhnya. Yang pasti jangan lupa untuk mengimportkan dulu enemy-nya. Di sini saya menggunakan apa ya namanya, for evil dragon. Bisa dilihat sini tampangnya, penampakannya ya. Lalu kita buat ini enemy iconnya menggunakan raw image ya kalau untuk kali ini. UI atau ini ya, objek. Oh ya, itu di objek. Lalu yang kuat tuh dari bawah nggak kelihatan, tapi kalau dari atas ya kelihatan ya kuat. Untuk yang kuat ini menggunakan HUD yang enemy icon. Lalu jangan lupa materialnya juga kita sudah bikin di gimana ya? Di minimap icon. Nah, ini enemy icon. Oh ya, untuk yang gambarnya sendiri, untuk yang icon ini filter modenya bilinear ya. Oke, setelah dimasukkan kita buka HUD manajernya. Belum. Masih di enemy.
untuk ya, ini tidak perlu di coding, sudah ada di tampilan seharusnya ya. Tahu, kita coba play dulu. Nah, itu tuh ada naganya. Kita lari saja. Ya. Nah, bisa dilihat tuh ada ini icon merah ya di atas si enemy ini, dan mungkin belum bisa bergerak karena si enemy juga masih belum bisa bergerak. Oke, ya mungkin begitu untuk yang icon enemy. Selanjutnya ada memfungsikan energi yang tadi. Energi itu di kanvas. Nah, yang biru ya energi itu. Jangan lupa juga ininya ganti pivot, lalu ekrannya itu yang bottom. Pivotnya juga yang bottom ya. Aduh. Jadi nanti kalau di apa yang namanya, di resize seperti ini, ke kanan kiri saja. Oke. Untuk yang energi ini kita butuhkan adalah energi masking, lalu energi. Untuk programnya atau scriptnya itu kita buat di HUD Manager ya kali ini. HUD Manager kita sudah masukkan si komponen yang energinya. Kalau terlihat juga si energinya jumlahnya berapa, 50 yang kita tentukan di scriptnya. Kita buka nih HUD Manager. Nah, ini public image-nya kalian energi. Lalu untuk yang tadi ini 50, saya ini 50 saja lemas energinya, dan ada kecepatan yang akan digunakan untuk mengatur kecepatannya nanti. Lalu kecepatan lari untuk memasukkan variabel kecepatan saat berlari. Untuk yang jalan ini belum saya pakai karena niatnya itu membuat si player berhenti berlari ketika stamina habis, tapi belum bisa, mungkin lain kali. Lalu di sini itu ada input X atau input Z. Oke, langsung sekarang di startnya ini ada pemanggilan game object ya, yaitu player. Kita masukkan variabel speed lari yang ada di pergerakan player yang di sini. Misalnya speed lagi itu 2 lagi 4F. Lalu untuk yang ini jalan 2F dimasukkan, yang lagi masukkan kecepatan lari, yang jalan ke kecepatan jalan. Di void update-nya ini ada memasukkan variabel kecepatan yang ada di pergerakan player ke kecepatan, lalu input X yang ada di sini ada kecepatan lalu X lalu Z. Untuk yang bergerak ya ini. Selanjutnya kita pindah ke void selanjutnya, sinyal energi drain, ini dimana memfungsikan mengurangi stamina. Jadi situ jika kecepatan sama dengan kecepatan lagi artinya 4, nanti tuh di dalamnya ada if lagi, misalkan si X nya lebih dari 0 atau si input Z nya lebih dari 0. Jadi lalu ada lagi if nya, jika si energi lebih dari 0 maka energinya akan berkurang 10. Atau jika tidak, jika si energinya kurang dari maksimal energi yaitu 50, si energinya itu akan bertambah. Yang tidak ini artinya si player itu tidak sedang berjalan, tidak sedang berlari, dan tidak memenuhi input X lebih dari 0 atau Z-nya lebih dari 0. Di sini update energi untuk memasukkan fungsi update energi. Oke, untuk yang stamina scriptnya seperti itu, kita coba kan. Nah, jalan, ketika jalan stamina tidak berkurang, lalu ketika kita berlari stamina akan berkurang sampai habis. Lalu ketika misalkan diam akan bertambah, atau bila sedang berjalan ya. Jadi si stamina itu akan berkurang jika berlari dan akan bertambah jika si player itu diam atau berjalan. Nah, oke.
Materi selanjutnya ada membuat jam. Yang membuat jam ini masih di kanvas, dan kali ini saya menggunakan komponen UI lalu teks ya untuk yang jam ini clock. Nah, itu kita bisa mengatur di sini tuh ekrannya di kanan kiri atas ya. Teksnya itu 00.200, fontnya Unipic seperti di sini. Jadi kita bisa mengatur stylenya, bisa mengatur size, spacing, lalu alignment, lalu warna. Nah, untuk yang clock ini kita program juga sama di HUD Manager ya. Nah, kita masukkan si clocknya ke yang time. Apa itu time? Time itu ada di script HUD Manager juga. Di sini ada public text time. Lalu untuk programnya ada di paling bawah. Nah, ini nih. Jadi untuk ini pertama untuk fungsi jamnya memanggil dari NVIDIA, lalu ada selanjutnya ada menit. Lalu ada inisiasi variabel game hours, game minute nanti akan dipakai dalam if-nya. Di sini ada if yang berfungsi nanti biar jika si angkanya itu satu digit, misalkan 1 sampai 9, akan ditambahkan angka 0 di depannya agar menjadi 01, 02 sampai 09. Ini untuk yang jam, angka yang di bawah untuk yang menit. Coba lagi kan. Jamnya ada di pojok kiri atas dan berjalan ya. Waktunya ini mengambil data dari NVIDIA sesuai waktu kecepatan yang ada di NVIDIA. Setelah begitu untuk yang jam. Oke, yang terakhir menampilkan logo dan membuat button. Ya, menampilkan logo dan membuat button ini kita buat scene baru ya. Artinya kita membuat main menu. Di sini sudah membuat yang sampel scene ini untuk yang sekarang ini. Lalu untuk yang main menu. Nah, untuk yang menu ini ada menu logo, lalu ada button. Hampir sama seperti pertemuan sebelumnya sih, kita hanya memasukkan kanvas. Di sini ada image ya, logonya diambil di HUD. Di sini ada pemrograman game. Oke, selanjutnya kita masukkan juga button. Button ini ada di dalam kanvas. Ya, kita masukkan rectangle dan teks. Teks itu sudah ada di dalam button. Untuk yang ini anchornya saya pilih yang center. Lalu untuk transisinya pilih yang animasi ya. Lalu untuk yang ini nih, jangan lupa untuk yang di komponen gambarnya ini, filter modenya pilih linear. Lalu kita pixel per unitnya 1000. Pada sprite editornya kita geser-geser, asalnya yang ini tuh, yang hijau tuh ada di seperti ini ya. Nah, asal seperti ini kita ubah menjadi mendekati, dimasukkan ke dalam kotak. Wait. Biar apa? Ini tuh biar nanti jika di size si lengkungannya ini si lengkungan ini tidak akan ikut berubah si apa ya bentuknya. Lalu jika ininya dinormalkan kembali, misalkan seperti ini, set, set, si rectangle-nya akan berubah tuh ujungnya sedikit. Gimana ya? Si ujungnya itu sedikit berubah terlihat. Oke. Oh ya, jangan lupa untuk yang ini ada font. Untuk yang font ini di teks ini masukkan teksnya new game, lalu fontnya ini saya download sendiri ya, Asman, bisa dilihat di sini. Nah, dengan format filenya TTF, tinggal drag sini lalu bisa diimportkan.
kita bisa mengatur font stylenya, font size-nya, dan spacing-nya. Oh ya, mungkin bagus seperti ini untuk yang main menu. Dan begitu saja untuk pertemuan kali ini. Mohon maaf bila kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.